Masih bersama kami di Presisi Utama. Dan berikut kita saksikan segmen Tauziah. Menjelang azan maghrib kali ini, Tauziah Kultum dari Ustadz Aibda Julianto Pane, Kanit Bin Polmas Polres Gayo Lues, Polda Aceh, mengangkat tema tentang antisipasi kenakalan remaja di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang menjaga kita, melindungi kita, dan yang memberikan semua kebutuhan kepada kita. Sebagai hamba yang bijak, marilah kita terus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tauladan bagi kita di saat senang maupun susah. Di saat kita mendapatkan hidup mudah ataupun di saat kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah kita mengikut tauladan daripada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala menempah diri kita, mendidik hawa nafsu kita yang bergejolak. Supaya dia bisa dikendalikan, Allah berikan ruang di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh untuk menempa diri kita menjadi seorang insan yang memiliki rasa empati, seorang insan yang memiliki rasa silaturahmi, seorang insan yang punya keinginan untuk berbagi. Di bulan suci Ramadan ini, Allah tempa nafsu kita. Lebih-lebih jamaah sekalian, kepada para pemuda, dalam satu hadis dikatakan, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai, sangat takjub dia kepada pemuda yang punya prinsip dirinya tidak menyimpang dari kebenaran. Pemuda-pemuda yang berjalan di jalan kebenaran, sabwah. Jadi jamaah sekalian rahmatullah, para pemuda di bulan suci Ramadan ini adalah satu kekuatan besar bagi kita. Kita ketahui jemaah, kalau pemuda tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, tidak mampu mengendalikan dirinya, apa yang terjadi jemaah? Kerusakan itu akan menyebar di mana-mana. Karena dia punya kekuatan, dia punya tenaga, dia punya kesempatan. Oleh karena itu, kepada para pemuda semuanya dimanapun berada di bulan suci Ramadan ini, mari kita jaga hati kita, kita lindungi diri kita melalui pelaksanaan puasa Ramadan. Jangan malah terbalik. Di bulan suci Ramadan, makin dekat dengan Lebaran, malah terjadi kenakalan-kenakalan yang tidak diinginkan. Tanpa terasa jemaah, tawuran lah. Itu semua nanti kita akhirnya menyakiti sesama bangsa. Kita ketahui jemaah sekalian rahmatullah Allah subhanahu. Pemuda itu adalah kekuatan agama. Pemuda itu adalah kekuatan bangsa. Pemuda itu adalah kekuatan keluarga. Inilah harga diri kita. Ketika kita memiliki pemuda yang baik, yang mengisi waktu mudanya untuk menuntut ilmu, yang mengisi waktu mudanya untuk ibadah, yang mengisi waktu mudanya untuk mengabdi kepada bangsa negara, maka tentu jemaah, agama negara ini akan menjadi lebih makmur ke depannya. Bayangkan jemaah sekalian rahmatullah. Rasulullah SAW, beliau sangat mencintai pemuda. Pemuda-pemuda itu adalah kekuatan beliau ketika berperang. Dia bersama para pemuda sudah ikut perang bersama Nabi. Ketika Rasulullah SAW berjuang bersama para pemuda. Dalam satu riwayat diceritakan jemaah sekalian, pemuda-pemuda ini disebut dengan Ahlul Qura, orang-orang yang ahli Quran, malam harinya dia berjaga membaca Quran. Setelah dia salat subuh, dia akan mencari kayu bakar untuk membantu para supah. Orang-orang yang tinggal di pelataran masjid, fakir miskin, mereka para pemuda itu memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah pemuda. Hadirin jamaah sekalian rahmatullah Allah, memang di era modern ini, kalau pemuda tidak mampu mengendalikan dirinya, maka jamaah sekalian, apa yang terjadi kepada dirinya adalah menjadi terikut, terbawa kepada apa yang dia lihat. Hanya kadang-kadang memikirkan sesaat.
Oleh karena itu jemaah sekalian rahmati Allah, marilah kita sama-sama bahu-membahu membimbing para pemuda. Jangan beri saat lepas mereka. Berikan mereka kebebasan di atas tempatnya. Berikan mereka waktu untuk belajar. Berikan mereka ruang untuk membangun kepercayaan dirinya yang lebih besar untuk kecintaan kepada agama. Dengan apa? Berikan ruang di masjid. Berikan kesempatan untuk membaca Quran. Luangkan waktu untuk mengaji. Agar apa? Imannya betul-betul tertempa. Hadirin jemaah sekalian rahmati Allah. Kadang-kadang kita prihatin. Sangat prihatin. Di akhir Ramadan, orang-orang jemaah sekalian takut meletakkan kendaraannya di depan rumahnya. Hasil pertaniannya dijaga. Kenapa? Ada bahasa begini. Nanti Ustadz, di dekat Ramadan ini semua orang butuh baju lebaran. Nanti anak-anak muda ini dicurinya. Padahal jemaah sekalian kita ketahui, ini Ramadan yang istimewa. Oleh karena itu jemaah para pemuda dimanapun berada, kita yakin yang melakukan ini bukan pemuda. Kita yakin yang melakukan ini adalah orang-orang yang di saat itu sangat mungkin entah apa yang ada di dalam pikirannya. Oleh karena itu jemaah, di akhir Ramadan ini mari kita benahi diri, mari kita perbaiki diri dengan puasa Ramadan supaya kita bisa menjunjung tinggi akhlak, menjunjung tinggi kemanusiaan. Jangan buat tawuran, jangan buat kenakalan remaja, jangan saling ribut, hindari caci maki, hindari bully membuli. Kalian para pemuda adalah kekuatan untuk bangsa kita, kekuatan untuk agama kita. Karena itu jagalah. Kita yakin jika pemuda berpihak kepada kita, kepada agama, kepada negara, insya Allah negara Republik Indonesia ini akan menuju negara yang makmur dan sejahtera. Sababul yaum rijalul ghad, kata pepatah Arab. Pemuda hari ini adalah tokoh di masa depan. Jika hari ini pemuda bisa baik, pemuda hari ini mengisi Al-Quran, mengisi dirinya dengan iman, mengisi dirinya dengan ilmu pengetahuan, tokoh-tokoh ke depan akan lahir. Tokoh yang cinta rakyat, cinta kedamaian, bukan tokoh yang cinta korupsi dan lain-lain yang dia lakukan sementara dia punya jabatan. Kuncinya adalah pemuda. Ketika diisi iman ke depan, dia akan menjadi orang yang terbaik untuk negeri ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.